Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fiana Syifa Anissa. Hari ini saya akan mereview sekaligus membahas secara filsafat salah satu karya legendaris Indonesia, yaitu novel berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka. Buku ini ditulis oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau biasa dikenal sebagai Hamka atau kita biasa panggil Buya Hamka. Seorang ulama besar dan sastrawan Indonesia. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1938 dan hingga kini telah dicetak oleh berbagai penerbit. Salah satu versi populernya adalah Gema Insani. Buku ini mengangkat tema cinta yang terhalang oleh adat dan diskriminasi sosial. Tokoh utamanya adalah Zainuddin, seorang pemuda berdarah campuran Minang dan Bugis yang jatuh cinta pada Hayati, seorang gadis asli Minang. Cinta mereka tidak direstui oleh masyarakat karena Zainuddin dianggap bukan bagian dari adat. Hayati akhirnya dinikahkan dengan pria lain, dan meski Zainuddin telah sukses, mereka tidak pernah bersatu. Hingga kisah mereka ditutup secara tragis saat kapal Van der Wijk yang ditumpangi Hayati tenggelam. Kemudian saya akan membahas analisis filsafat secara ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Pertama, saya akan membahas ontologi, yaitu hakikat realitas dalam cerita. Secara ontologis, novel ini menggambarkan realitas kehidupan masyarakat Minangkabau pada masa itu, di mana status sosial, garis keturunan, dan juga adat menjadi tolak ukur utama dalam menentukan martabat seseorang. Realitas yang ditampilkan Hamka adalah konflik antara cinta dan tradisi, antara perasaan manusiawi dan sistem sosial yang kaku. Realitas Zainuddin yang ditolak karena darahnya dianggap tidak murni memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh adat terhadap kehidupan pribadi seseorang. Kedua, epistemologi adalah bagaimana pengetahuan diperoleh. Dari segi epistemologi, pembaca memperoleh pengetahuan melalui narasi, konflik tokoh, dan dialog yang sangat mendalam. Hamka menggunakan pendekatan psikologis dan religius dalam menggambarkan pengalaman batin tokoh-tokohnya. Pengetahuan dalam novel ini juga bersumber dari nilai-nilai Islam, misalnya tentang kesabaran, keikhlasan, dan juga takdir Tuhan. Kita belajar bahwa memahami manusia tidak cukup dari lahirnya saja, tetapi harus dari hati dan akhlaknya. Seperti itu. Untuk aksiologi yang terakhir adalah nilai dan manfaat dalam kehidupan. Dari segi aksiologi, ya, novel ini tuh syarat dengan nilai-nilai moral, sosial, dan juga spiritual. Ia mengajarkan bahwa cinta yang tulus bisa kalah oleh sistem sosial yang tidak adil, seperti itu. Namun dari penderitaan Zainuddin dan Hayati, kita diajak untuk menghargai ketulusan, kejujuran, dan perjuangan hidup. Novel ini juga menjadi kritik sosial agar kita tidak terlalu membesarkan adat sehingga menindas perasaan manusia. Bagi generasi sekarang, buku ini masih sangat relevan, terutama dalam isu diskriminasi, kelas sosial, dan juga kebebasan memilih pasangan, seperti itu. Setelah membaca novel ini, saya pribadi merasa sangat-sangat tersentuh. Saya belajar bahwa hidup ini tidak selalu berjalan sesuai harapan, tapi dari setiap luka ada pelajaran. Zainuddin yang sempat patah hati tidak berhenti berjuang. Ia menyalurkan rasa sakitnya menjadi karya-karya. Dan Hayati, walaupun hidupnya berakhir tragis, menjadi lambang cinta yang tidak bisa dipaksakan. Novel ini tuh membuat saya berpikir ulang tentang bagaimana kita memandang orang lain, bukan dinilai dari mana dia berasal, bukan dari latar belakang keluarganya, tapi dari isi hatinya, kepribadiannya, dan juga kebaikannya. Yang paling saya renungkan adalah kadang cinta tidak harus memiliki, tetapi bisa
kita doakan dan tenang dengan tulus, dan jangan sampai kita menjadi bagian dari sistem yang menyakiti orang lain hanya karena mereka berbeda. Jadi itulah review dan refleksi saya terhadap novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dari sudut pandang filsafat. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian untuk membaca lebih banyak karya sastra Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.